Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9B kelompok 2. Saya Halimatus Sa'diyah Anwar, nomor urut 14. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat, nomor urut absen 2. Saya Flora Elizabeth Kara, nomor urut 13. Nama saya Nur Awalia Ramadhani, nomor urut 32. Kami akan menjelaskan apa itu tradisi Apacidong Parita Bala yang masih dilaksanakan hingga saat ini di Desa Rapolemba, yaitu salah satu desa dari 8 desa dan kelurahan di Kecamatan Tombulu, Kabupaten Goa. Pengertian Apacidong Parita Bala. Tradisi Apacidong Parita Bala merupakan suatu keyakinan atau kebiasaan masyarakat Desa Rapolemba ketika dia membangun rumah, karena masyarakat Desa Rapolemba masih percaya ketika dia tidak mengambil seorang pandita, maka banyak musibah yang akan dia rasakan ketika dia tinggal di rumahnya dan rezekinya tidak lancar. Tahap ritual Apacidong Parita Bala. Pertama, tahap persiapan, yaitu tahap yang harus dipersiapkan sebelum memanggil seorang pandita, yaitu menentukan lahan, yaitu lahan yang bisa digunakan untuk membangun rumah. Bisa berasal dari orang tua, saudara, atau membeli lahan kosong yang dekat dengan rumah orang tua atau dekat dengan masjid. Apakumpulu, yaitu mengumpulkan bahan bangunan yang terbuat dari kayu, yaitu benteng atau tiang, yaitu tiang penyangga sebuah rumah. Biasanya masyarakat mengumpulkan tiang kurang lebih 20 tiang. B. Palangalompo atau balok besar, yaitu balok yang menjadi pasang pada tiang rumah, yang menjadi pasak pada rumah kayu, yaitu pasang yang terbuat dari besi seperti paku dan mormor, agar balok yang dipasang pada tiang tersebut menjadi kuat. C. Rawang atau balok panjang, yaitu balok panjang yang dipasang membujur sepanjang badan rumah dan menjadi tulang rangka rumah. D. Pamakuang atau balok ukuran kecil, yaitu balok yang dipasang di tengah rumah dan di atap rumah untuk dijadikan penyangga seng. E. Papang atau papan, yaitu papan yang dipasang pada lantai ruangan rumah dan dinding rumah sebagai penutup rumah. Menentukan hari sangat penting bagi masyarakat sebab masyarakat Desa Rapolemba masih yakin akan ada yang akan datang menimpa ketika dia tidak pintar menghitung sifat, tanggal, dan bulan. Keyakinan masyarakat Desa Rapolemba mengenai sifat hari memiliki 4 sifat, yaitu A. Sifat PP atau sifat api, yaitu bisa terjadi musibah terhadap rumah seperti kebakaran kalau dia membangun rumah. Kalau di hari tersebut serta orang yang tinggal di rumah tersebut kadang emosi negatifnya tinggi seperti dendam, marah, sombong, dan nafsu terhadap syahwatnya tinggi. Sifat jene atau sifat air, yaitu sebuah lawan dari api, yaitu dapat mengejutkan dan dapat mengendalikan nafsu dengan memakai akal untuk berpikir benar. Ketika manusia berpikir memakai akal pikiran lalu menemukan sebuah kebenaran, maka manusia hendaknya menemukan sebuah ketenangan jiwa, apalagi terkait dengan pemilik rumah. Jadi sebagian masyarakat Desa Rapolemba memilih membangun rumah di hari tersebut atau pada saat hari itu bersifat air. C. Sifat angin atau sifat udara. Udara dapat diartikan seperti keegoan. Terkadang kita sudah menemukan kebenaran dan manusia harus melakukannya. Bisa saja manusia lalai serta tidak konsisten dari tujuan awalnya. Layaknya angin, ketika angin kencang maka bisa menghembuskan tekanan yang tinggi atau membuat rumah roboh. Namun ketika anginnya sedang, maka tekanan tersebut sedang. D. Sifat buta atau sifat tanah. Tanah memiliki simbol ketenangan, kesabaran, dan ketegasan. Berbeda dengan api yang selalu bergejolak, angin yang selalu berubah arah, dan air yang dapat mengejutkan. Tanah adalah sebuah sikap atau emosi positif seperti diam, sabar, lapang dada, serta tenang. 2. Tahap pelaksanaan pembangunan rumah atau Apacidong Parita. Sebelum kegiatan atau proses mengolah bahan bangunan, terlebih dahulu pemilik rumah akan memanggil seorang pandita bala untuk memulai rangkaian kegiatan pembangunan rumah seperti alap-rapak balakang atau meratakan tanah, yaitu meratakan tanah dan menebang pohon yang menghalangi tempat di mana didirikannya rumah. Oleh karena itu, seorang pandita terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik tanah sebelum tanah tersebut diratakan apa yang menghalangi dan disingkirkan.
B. Akatang atau menghaluskan, yaitu menghaluskan kayu yang sudah dikumpulkan seperti tiang, balok besar, balok kecil, papan, dan lain-lain. C. Alata atau mengukur, yaitu mengukur tiang yang sudah dihaluskan. D. Amobo atau melubang, yaitu melubang tiang yang sudah diukur dengan rapi agar balok panjang tidak rumit dimasukkan ke lubang tersebut. D. Anrurung atau memasang, yaitu memasang tiang dengan balok panjang yang sudah dihaluskan dan dilubangi, lalu setelah tiang dan balok panjang dipasang maka terbentuk kerangka rumah. F. Baung atau mendirikan, yaitu setelah pengerjaan elemen rumah selesai maka akan dilanjutkan dengan mendirikan rumah panggung. Pada acara ini akan dihadiri oleh keluarga, tetangga, dan lain-lain. Acara ini sangat ramai karena telah berdatangan keluarga untuk ikut membantu menghidangkan makanan bagi kaum wanita, sementara kaum laki-laki ikut juga membantu mempersiapkan hal-hal apa saja yang akan dibutuhkan untuk membangun rumah. Sebab rumah yang akan dibangun sangat berat, makanya pemilik rumah sangat membutuhkan bantuan para keluarga dan tetangga untuk mendirikan rumah yang begitu berat. Sebelum rumah dibangun, terdapat beberapa acara pada malam hari, yaitu A. Mata-mata benteng. A. Mata-mata benteng yaitu acara yang dilaksanakan pada malam hari sebelum rumah dibangun. Acara ini dipimpin oleh seorang pandita bala. Lalu pemilik rumah menyediakan makanan seperti baje, onde-onde, karake, pakbak basah, gupa atau keminyam, gabah, dan lain-lain. Makanan yang telah dihidangkan oleh pemilik rumah akan dibawa ke tempat rumah yang mau dibangun, lalu makanan tersebut disimpan di dekat tiang rumah. Sebelum makanan ini diberikan kepada tamu atau keluarga yang turut hadir, terlebih dahulu seorang pandita akan berdoa untuk meminta keselamatannya selama proses pendirian rumah berlangsung. Setelah acara ini selesai, maka makanan akan diberikan kepada tamu atau keluarga yang turut hadir untuk meramaikan acara ini dan untuk dimakan. Parasanji. Parasanji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan masyarakat desa Rapulemba ketika ingin membangun rumah. Bacaan parasanji biasa dilakukan oleh imam desa, imam dusun, dan dibantu oleh masyarakat yang lancar dan menguasai kitab parasanji. Penunjukan ini berdasarkan kesepakatan masyarakat, yaitu ketika ingin melaksanakan parasanji maka harus memanggil imam desa atau imam dusun dan lain-lain yang menguasai kitab tersebut. Andingi bala atau syukuran. Andingi bala adalah suatu kebiasaan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Rapulemba ketika mempunyai rumah baru. Tradisi andingi bala adalah akhir dari tahap pembangunan rumah. Tujuan dilaksanakannya tradisi andingi bala yaitu: yang pertama, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Dia telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa membangun rumah serta dijauhkan dari musibah selama pengerjaan rumah berlangsung sampai selesai. 2. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita tinggal di rumah tersebut. Acara andingi bala merupakan rangkaian acara yang terakhir dan puncak dari acara membangun rumah, sebab acara ini hampir sama dengan acara pernikahan, akikah, dan lain-lain. Karena di acara ini kita akan menyebarkan undangan yang banyak menyembelih hewan seperti sapi, kuda, ayam, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan dari kami tentang tradisi Apacidong Parita Bala. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.